Muara II, Ibu Eptiliana Susanti. Yang kami hormati Ibu dan Bapak Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 3 Muara II, dan sama-sama kita banggakan kedua rekan guru kita, yaitu Ibu Marlista Anggraini SPDGR. Yang kedua adalah Ibu Lismiati MPD. Rekan kita berdua ini sengaja mengundang kita semua ke sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif untuk penyelesaian aksi nyata pada modul 1.4. Baik Ibu dan Bapak Guru beserta Ibu Kepala SMP Negeri 3 Muara II, untuk memulai kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak Guru, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala UPT SMP Negeri 3 Muara II kepada Ibu Eptiliana Susanti, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat seluruh dewan guru, bapak ibu guru yang hari ini berkesempatan hadir, dan yang kita banggakan dua orang guru kita yang berdiri di sini ya, Ibu Istan dan Ibu Isdiati yang ada pagi hari ini. Ini agenda kegiatan acara di ruangan ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Ada dua acara ya, yang tadi rapat kelulusan untuk tekniknya lebih lanjut nanti bagi kelas ketiga kumpul setelah ini apakah bisa boleh. Yang utamanya acara kita hari ini untuk Ibu Ispa dengan Ibu Ismi itu diseminasi budaya positif ya. Diseminasi itu berarti penyebarannya. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini ya, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kita bersama rekan guru maupun yang terutama dengan siswa-siswi kita. Tidak banyak karena mengingat waktu ya, itu saja. Minta tolong seluruh dewan guru diperhatikan, fokus karena ini gantian. Setelah ini kan Bu Edi berikutnya pasti ada lagi ya. Jadi saling mendukung, tolong menolong gitu. Jadi jangan gugup ya. Tenang, kalau soal akan ditolongi. Jadi itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari rekan guru kita yang saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak di angkatan ke-10. Jadi kita mohon kegiatan ini sudah sangat baik ya, budaya positif. Jadi kita sama-sama menyimak paparan dari kedua rekan guru kita. Paparan yang pertama ini akan yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi IGP angkatan 10 ya. Berdirinya saya di sini jujur saya ini nervous ya, bersama dengan Bapak Ibu guru ya, yang hebat-hebat semua ya. Jadi berhubung saya ini nervous terus tuh gugup, benar-benar gugup, jadi saya membuat keyakinan kelas dulu sebelum kita memulai acara. Kira-kira keyakinan kelas dari Bapak Ibu apalah? Datang tepat waktu, datang tepat waktu. Tidak boleh cengengnya sama itu. Padahal fokus ya. Aktif ya, karena saya tidak benar di Marlista. Jadi pada tidur semua. Jadi sebagai tugas kita adalah aktif dan
kan tepat waktu ya. Oke. Nah, baiklah, saya akan menyampaikan materi. Pertama itu tentang kebutuhan manusia, yang kedua 5 posisi kontrol, dan yang ketiga adalah penerapan segregasi substitusi. Di sini saya akan menyampaikan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tapi sebelumnya saya akan memahami dulu kenapa modul 1.4 ini ada destinasinya, sedangkan yang lain belum. Tapi di sini ada koneksi antar materi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah ini filosofi Dewantara yang modul 1.2 itu adalah nilai dan peran guru penggerak, dan ketiga visi dan guru penggerak, dan keempat baru 1.4 budaya positif. Sehingga dari modul 1.1, 1.2 dan 1.3 akhirnya muncullah budaya positif, di mana filosofi BKT Jaga Dewantara yaitu tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Itu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sehingga muncul lagi modul 1.2. Di situ kami memaparkan adanya peran nilai dan peran guru penggerak. Pertama, guru penggerak adalah mandiri. Berarti guru mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri. Dan yang kedua, seorang guru reflektif. Jadi dia bisa merefleksikan dirinya, memperbaiki kualitas diri. Dan yang ketiga, kolaboratif, di mana guru itu harus bekerja sama seluruh di warga sekolah yang ada. Dan yang keempat, nilai inovatif, yaitu seorang guru harus menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan baru tentang metode media pembelajaran, baik secara mandiri maupun ditugaskan. Yang ketiga, pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, visi guru penggerak, visi guru penggerak adalah mewujudkan suatu perubahan yang dilakukan visi dengan langkah-langkah yang tepat dalam pencapaiannya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dan semua warga sekolah. Oleh sebab itu, mewujudkan visi diperlukan langkah yang konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan berdasarkan visi tadi. Akhirnya muncullah budaya positif. Budaya positif inilah yang akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong siswa untuk mampu berpikir, bersikap, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ditindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Di sini double sensitif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita butuhkan, yang perlu kita perhatikan untuk murid kita. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa terima. Ketiga, penguasaan. Dan keempat, kebebasan. Dan 5, kesenangan. Adapun kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, pangan, sandang, dan rasa aman. Yang kedua,
kebutuhan untuk merasa diterima. Ini adalah bisa didapat terpenuhi dengan usaha memahami karakter satu sama lain, ya, saling menghormati, menghargai, komunikasi yang baik, memberikan dan menerima kasih sayang serta perhatian. Dan kebutuhan yang ketiga itu adalah kebutuhan kebebasan, ya, dapat terpenuhi dengan meningkatkan kompetensi diri, bebas berpendapat, bebas membuat pilihan, bebas untuk coba hal-hal baru dan pelajaran yang beragam. Dan yang keempat, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan dasar senang dapat terpenuhi dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan perasaan bahagia, ikhlas dalam menerima setiap proses kehidupan Dinda. Maka di sana ada seorang guru bisa menganalisisnya. Ya. Pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Maka di sini adalah diperlukan Dinda adalah kesenangan. Kesenangan dia, gimana kesenangannya, yaitu untuk bernyanyi tadi. Dan yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Di sini anaknya berarti dalam laju, kalau SD ini. Dia pengen diperhatikan, maka dia membutuhkan kebutuhan kasih sayang. Ya. Ini video orang malu. Iya, tapi ya. Dan yang ketiga, aku sebel gambarku tidak rapi katanya. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku. Di sini dia akan menunjukkan intensinya bahwa dia menunjukkan dia bisa, sebenarnya dia bisa menggambar yang lebih bagus, tapi berhubung ceritanya jadi kebutuhan tentang penguasaan. Dan keempat, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru. Maka di sini dia berkata bosan, maka dia memerlukan kebebasan, ya, dia bebas berekspresi. Nah di sini ada kuesioner, di mana kuesioner ini saya sudah praktekkan di kelas 81. Kita bisa mengenal kebutuhan anak itu berdasarkan kuesioner, ya. Jadi, ya, nanti saya akan bagi kuesioner. Jadi Bapak Ibu tinggal menjumlahkan kuesionernya nanti apa kebutuhan yang kurang dari Bapak Ibu, ya. Nanti kita bisa analisis, ya. Ini ada kuesionernya sudah saya siapkan. Ya, ini bisa Bapak Ibu praktekkan di anak-anak web, ya. Nah, kira-kira berapa waktu? Ya, ya, ini ya. 5 menit cukup ya? 10 menit ya? 5 menit ya? 5 menit ya? 5 menit Bapak Ibu ya? Iya. Setelah diisi, Bapak Ibu kan tahu itu kebutuhan apa. Nanti ada ikannya yang akan jelas kebutuhan apa yang besar. Ini bisa dipraktekkan Bapak Ibu dengan muridnya. Ya, dengan siswa biar kita tahu. Iya, cukup ya Bapak Ibu ya. Sekarang siapa yang suka rela mau maju?
Ya, sudah mentotalkan jumlah sebenarnya. Ya, Pak Yasir, silakan Pak. Maju Pak. Sini Pak, Pak Yasir. Pakai picture Dewan Angkam dan sana. Pak Yasir tinggal diangkat oleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan nomor 1 sampai 10 itu berjumlah 38, Bu. 38. Untuk pertanyaan nomor 11 sampai 20 itu berjumlah 42, Bu. 42. Untuk pertanyaan nomor 31, nomor 21 sampai 30 itu berjumlah 48. 48 untuk Pak Yasir, lanjut. Untuk pertanyaan terakhir 31 sampai 40 itu berjumlah 46, Bu. Iya. 30. Ini siswa yang belum tahu kebutuhan apa dia. Ya, kita yang tahu. Ya, Bu Nafi silakan. Ya. Nah, bagian ini tidak berdebat-debat. Bagian kita diam. Ditodong berdebat. Iya, sampai 10 berjumlah 40-nya. Pertanyaan 11 sampai 28. Pertanyaan 21 sampai 30 44. Pertanyaan 31 sampai 40 42. 42. Ya, terima kasih Bu Noki ya. Satu lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Guru, untuk yang pertanyaan yang berjumlah dari nomor 1 sampai dengan 10 itu berjumlah 42. Dan selanjutnya 11 sampai dengan 20 berjumlah 32. Yang ketiga 21 sampai dengan 30 berjumlah 46. Dan yang terakhir itu 31 sampai dengan 40 berjumlah 44. Terima kasih. Terima kasih atas keaktifannya. Nah, dari sini kita bisa analisis kebutuhannya. Pertanyaan 1 sampai 10 ini tentang apa? 11 sampai 20 tentang apa? Dan 21 tinggal 30 itu tidak tahu siswanya. Yang tahu kita. Ya, jadi kita bersosialisasi. Iya. Iya. Silakan Bokta. Terima kasih. Assalamualaikum. Maju Bokta, maju Bokta. Iya. Bokta banyak Bokta. Banyak ya, sekarang baru. Iya. Mohon izin ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Oktaria, kalau belum kenal Pak Yasin. Oke, saya akan mencoba menganalisis untuk pertanyaan nomor 1 sampai 10 yang poin 38. Kalau menurut saya itu kalau dalam bahasa itu kusam. Nah, apa itu kusam? Tadi sudah dikatakan kurang kesenangan. Nah, makanya dia ke 38. Kalau saya singkat kusam karena kurang kesenangan. Ya, kurang kasih sayang. Yang 11 sampai 20 itu kupeng. Kurang penguasaan. Yang 31 sampai 30 itu kubes. Kurang kebebasan. Dia nggak bebas dia mengungkapkan. 10 sampai 40 itu yang 46 itu kusam, kurang senang. Nah, itu ya. Kalau menurut saya itu Pak Yasir ya. Mohon maaf ya. Terima kasih Pak Afin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk Bokta ya. Saya dapat dikasih kesannya Bu. Kurang kasih sayang jadi kusam. Kurang kebebasan dari apa? Kusam ya. Iya, jadi Kusam
Kurang kurang puasa. Kurang kosong puyeng ya. Ya benar sekali yang sebagai analisis Ibu Okta tadi, di mana kuesioner itu mencakup dari 5 kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi apabila siswa itu mengisi kuesioner dengan jujur ya, tanpa ada pengaruh yang lain, maka kita bisa mendeteksi kebutuhan siswa tersebut. Sampai habis. Sampai pantu tadi. Iya. Nah, ini yang tadi dari Bu Okta ya, di mana pernyataan 1 sampai 10 itu mencerminkan kebutuhan untuk disayang dan diterima. Sedangkan pertanyaan 11 sampai 20 ini mencerminkan kebutuhan penguasaan, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan atau kompetensi yang dia miliki. Dan menurut pertanyaan 21 sampai 30 mencerminkan kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan akan kebebasan dan kecepatan untuk membuat pilihan. Dan berdasarkan pertanyaan 3 sampai 40 itu mencerminkan kebutuhan untuk kesenangan pusat. Pusat ya, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan yang berhubungan dengan kesenangan. Jadi siapa yang tadi kurang kesenangan, banyak-banyak berlibur. Berlibur ke mana ya? Nah, ada pantun ya. Bulis membawa bonsai. Cakep. Lalu dulu makan stroberi. Kebutuhan dasar telah usai. Saatnya kita lanjut materi lagi. Kira makan siang. Lanjut. Makan siang. Udah lapar nih berarti. Kalau Bu Marisa nyambung-nyambung, istilahnya kalau saya pisah-pisah. Berarti kalau makan itu kebutuhan apa? Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Das. Pokok. Ya dasar. Kebutuhan hidup ya. Berarti kalau siswa ke kantin, apa yang nanti penuhinya? Bukan ada jamnya yuk, ada jamnya. Ya, sih yang senangan. Kalau siswa gue itu Sir, udah berapa bisa? Udah berapa? Di mana lah ngebek foto itu memlist nih? Kita lanjut, yaitu 5 posisi kontrol. Jangan salah sebut kontrol, 5 posisi kontrol ya. jangan salah sebut. Kaki salah. Ya, 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau dan 5 manajer. Ya, dimana kita sebagai guru selama ini sama seperti kata Bu Marisa tadi, kita menggunakan posisi. Kalau saya jujur saja waktu itu sebelum memahami materi ini belum paham juga posisi kontrolnya di mana, tapi begitu sudah jelas, oh ternyata posisi saya selama ini di posisi kontrol. Iya, ya. Pertama, posisi kontrol sebagai penghukum, ya, di mana kita mengerdik, ya, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak, ya, menghukum verbal atau fisik. Nah ini saya nih, ya, saya sering berada pada posisi ini selama ini, ya, kau ini gak tahu niat. Langsung ya, langsung nunjuk-nunjuk mulu, gerem aku. Jadi posisi saya gampang pada murid ya, murid jadi pendiam. Terus dia tidak menyukai gurunya, ya wajar. Pelajaran bahasa Inggris, Ibu Lis lagi masuk. Nah, jadi karena posisinya saya di posisi kontrol, belum berubah sampai sekarang, masih baru menuju ya. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini juga sering saya terapkan ya. Pertama, suara cenderung melembut. Ya, wali kelas sih biasanya sering menerapkan ini. Tenang, namun kata-katanya menyalahkan. Misalnya, nah, nggak boleh masuk lagi, tidak kasihan kau dengan ibu nih. Nah, ya, nanti ibu dipanggil ke sekolah. Kalau sudah ibu panggil, kamu udah panggil ke sekolah ibu, tolonglah nak. Nah, seperti itu. Membuat akhirnya anak-anak merasa bersalah
ya. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Kadang sampai tolonglah ya. Ini tuh pengalaman saya sendiri. Tolonglah nah. Tolong 3 kali betul. Ibu yang dipanggil pada sekolah loh. Tahu enggak? Tidak jadi wali kelas lagi game. Iya. Jadi kita membuat anak itu, jadi mengasihani kita ya. Dan ketiga, posisi teman. Nah ini yang ternyata teman ini tidak bagus juga ya. Posisinya guru ramah ya, sehingga murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Jadi pernah saya mengalami jadi wali kelas, saking akrabnya dengan guru, sampai guru-guru yang ngajar pun dijelek-jelek. Bu, guru A tadi masuk, bu, Allah bu, dan mana bu ibu itu? Nah dia curhat, ya kita tanggapi ya, karena merasa posisi. Saya baru tahu ternyata posisi kontrol itu ternyata posisi teman, anak temannya, aku jelek ibu, guru unjurnya ibu itu ya. Jadi ya, nah cenderung bercanda gurau dan tidak untuk menghangatkan suasana. Kita merasa biar aja kak siswa jadi murid, perasaan tadi ya, ternyata tidak. Dampak pada murid akan bergantung pada satu orang. Ternyata memang benar. Oh ternyata kalau udah pelajaran ibu A, aku senang pelajaran itu, jadi dia masuk. Ya. Dan kedua, murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Ini kalau posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, ini sebagai posisi pemantau atau monitor. Ini yang saya belum pakai, walaupun secara sadar atau tidak. Karena posisi pemantau ini, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bercanda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Ya, tercipta identitas diri positif atau berhasil. Ya, pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi. Maka guru pun harus saling mengawasi. Kalau saya pribadi tidak, begitu saya kasih sanksi anaknya, ya saya pergi ngajar, anaknya kemana udah keliling melaksanakan tugas datang tidak. Ataupun bisa mengingatkan lagi kemarin kesalahannya apa. Jadi kalau dalam posisi pemantau ini belum saya gunakan, tapi kalau sebagai teman penghukum itu sering digunakan. Dampak pada murid akan menghitung. Ya, ada kan kita kemarin kalau melanggar tidak menggunakan topi poinnya berapa ya, ibu Rita ya, guru BK ya. Dan tanpa memahami sepenuh nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri, ya, tidak ada kemandirian pada murid. Nah, yang ideal itu adalah posisi manajer, ya, di mana posisi manajer memiliki sikap yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Posisi manajer dapat menunjang motivasi intrinsik murid, motivasi yang ada dalam diri murid. Posisi manajer biasanya suaranya netral, tidak emosional, tidak juga terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Ya, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar murid membuka pikiran murid. Guru memimpin murid untuk memecahkan permasalahannya secara mandiri. Jadi anak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ya. Dampak pada murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya. Nah, bertanya lagi, ya. Setelah saya sampaikan posisi kontrol sini, saya yakin Bapak Ibu sekalian pernah berada pada posisi kontrol yang mana? Ya, posisi manakah yang paling sering Bapak Ibu lakukan dari 5 posisi kontrol tersebut? Ada? Ya. Untuk berbagi pengalaman, Ibu Rina ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengampu mata pelajaran seni budaya di kelas 7 dan 9. Dari paparan Ibu Misniati ini tentang posisi kontrol. Saya baru menyadari bahwa posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi kontrol hukuman dan membuat merasa bersalah. Dan saya baru mengetahui bahwa ada 5 posisi kontrol sebagai manajer, di mana saya mencatat tadi bahwa dengan posisi kontrol sebagai manajer, murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, memiliki motivasi tinggi untuk terus belajar dan berkarya, bertanggung jawab, serta berkarakter profil belajar Pancasila. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rina sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ada lagi yang ingin berbagi pengalaman? Kalau saya seperti tadi adalah posisi penghukum saya, ya. Baru tahu ada yang namanya posisi manajer. Jadi mungkin insya Allah akan saya terapkan ke dalam posisi manajer. Ada lagi yang mau berbagi pengalaman? Ya, Bu Repi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi pengalaman mengenai, kebetulan saya sebagai wali kelas di kelas 73. Jadi sebagai wali kelas saya itu berarti menggunakan posisi kontrol sebagai teman, karena anak-anak itu lebih dekat. Hampir semua mereka itu bercerita, terkadang di kelas itu kejelekan dan keburukan orang tuanya pun diceritakan karena mereka dekat. Pernah juga Bu Lisya, ini pengalaman saya, PR dari guru lain itu ditanya kepada saya. Terus saya berikan penjelasan kepada anak-anak, meskipun kita dekat, saya wali kelas kalian, tidak semua 10 mapel itu saya tahu dengan tugasnya. Seperti itu. Nah, jadi menurut paparan Bu Lis tadi berarti saya masih di posisi kontrol sebagai teman. Itu pengalaman saya. Ya, terima kasih Bu Repi, ya. Saking banyaknya, jadi PR ditanya sebagai teman, ya. Jadi semoga kita bisa menerapkan posisi sebagai manajer. Ya. Cukup sekian materi posisi kontrol. Sekarang kita lanjut ke penerapan segitiga restitusi, ya, terakhir. Oh iya, kalau ice cream dulu bisa dah ya? Kita ice cream dulu. Ya, duduk dulu ya. Iya, cukup. Jongkok. Apa itu? Tangannya ini dengeran. Sila.
Duduk ya. Ya, terima kasih ya. Jadi saya lanjut ke segitiga, penerapan segitiga resolusi. Iya, ini langsung ke suara. Iya, suara saya sendiri, jadi saya memang bikin video. Kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari OPD SMP Negeri 3 Kabupaten Pamekasan Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam materi mata pelajaran aksi nyata pengetatan kehidupan budaya politik, tentang restitusi dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah proses ekonomi yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog segitiga restitusi dijalankan, yakni pertama mengajukan tugas, kedua berjanji tindakan yang salah, dan tiga menanyakan keyakinan. Sesi pertama menstatuskan identitas. Ini adalah bagi data dan ketiga yang bertujuan untuk membuat lulusan anak dari orang yang gagal dan melakukan kesalahan pada dampak identitas berprinsip membuat kesalahan dari pelajaran dan berperan menjadi identitas benar-benar identitas yang terakhir jangan menjadi murid yang sudah mengalami identitas data. Sesi kedua menghendaki tindakan yang salah, bahwa setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi tujuan data. Pada tahap validasi tindakan yang salah, pertama berdasarkan prinsip yang berlaku supaya memenuhi suatu tujuan itu. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran si guru dan dibuat menjadi proaktif. Tiga, mengenali dan mengakui perbedaan ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menghakimi. Sesi ketiga menanyakan keyakinan. Kontrol menyatakan bahwa kita berdasarnya termotivasi secara internal. Sehingga saat kamu mulai belajar dan tidak sukses belajar, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan yang tindakan yang salah. Ini ada hal yang perlu kalian perhatikan dalam segala restitusi. Pertama, nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Kedua, kesediaan orang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan, memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu ada suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan kelima, perlu disediakannya waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan dimulai. Nah, ini adalah kasus pertama di mana saya melakukan penerapan segitiga restitusi pada demonstrasi kontekstual. Ya.
Sekarang mari kita bicara tentang jajan kelas dan jajan sekolah kita. Yang mana Anggrek belum aktif dan tertib dalam mengikuti kegiatan sekolah. Anggreknya dengan baik kita kembalikan pada yang mana kira-kira yang Anggrek tidak lakukan. Apakah kita tertib untuk kegiatan sekolah? Menurut Anggrek, apa yang Anggrek lakukan untuk memperbaiki selanjutnya? Ya, saya merasa menyesal. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya mohon maaf karena tidak mengikuti istilah kuliah pramuka dan pulang bapak izin dan saya akan menjadi disiplin lagi Bu. Ya, nah sekarang supaya kita terlalu tidak sakit dengan kelas kita dan Ibu yakin Anggrek bisa berperilaku yang lebih baik lagi. Sekarang Anggrek bisa kembalikan. Terima kasih Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Agustina Nuraini. Saya dari kelas 71 UPT Negeri 3 Maredua. Perasaan saya ketika Ibu melakukan praktik segitiga restitusi, yaitu saya merasa senang karena Ibu memberikan kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan alasan melakukan kesalahan tersebut dan tidak membuat murid merasa tertekan, kemudian mencari solusi bersama dan membangun motivasi bersama murid. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama siswa. Di sini, apakah ada pertanyaan ataupun pengalaman untuk berbagi? Mungkin secara tidak langsung kalian sudah menerapkan penerapan segitiga restitusi. Ya, ada yang mau berpengalaman atau mau? Ya, Bu Novita, bisa Bu berbagi pengalaman tentang segitiga restitusi? Lewat mana ya? Oh, lewat sini. Iya. Lewat mana? Restitusi ya, restitusi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya mengenai penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan, nama saya Ibu Novita Sari. Saya mengambil mata pelajaran matematika. Pengalaman saya yang mana pada saat sebelum saya mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, yang mana ketika menghadapi permasalahan pada siswa ataupun pada anak, itu tahapan yang saya praktikkan adalah validasi tindakan yang salah, yang mana pada saat itu saya cenderung langsung menghukum tanpa meminta pendapat dan kesediaan daripada siswa tersebut. Nah, dan saya juga belum menerapkan yang namanya menstabilkan identitas, kalau tidak salah ya Bu ya. Nah, dan menanyakan keyakinan daripada anak tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Demikianlah, ada pertanyaan untuk segitiga restitusi? Iya, ini Ibu Seti ya, guru BK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang disampaikan oleh Bu Udis tadi, saya sangat tertarik karena di sini saya sebagai guru bimbingan konseling itu hampir setiap hari menangani siswa yang bermasalah, Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apakah dalam penerapan segitiga restitusi harus berurutan dari yang pertama tadi menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Septi selaku guru bimbingan konseling ya, di mana setiap hari menghadapi permasalahan murid. Apakah harus lulus dari
menstabilkan identitas, koalisi tindakan yang salah, dan menyatakan keyakinan. Seperti kata Ibu Marista tadi ada ya, sudah dibahas diskusi bahwa kalau kasusnya ringan ya, kita tidak perlu runut. Apalagi kalau anak tidak perlu runut. Apalagi kalau anaknya langsung mengakui kesalahannya. Belum lagi kita tanya, iya Bu, aku tadi tuh udah sengaja jambak rambut dia. Nah ya, jadi apabila dia sudah mengakui kesalahannya, tidak perlu kita tanya lagi. Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Apa kesalahan? Tapi anaknya langsung mengakui kesalahannya. Jadi kita bisa langsung ke tidak perlu menstabilkan identitas, langsung ke boleh menyatakan keyakinan. Ya. Tapi kalau dia misalnya tersandung kasus yang berat, ya harus berurutan dia. Tapi biasanya anak ini langsung mengakui kesalahannya. Hanya itu saja. Kepada tambahan Bu Marista, cukup ya. Demikianlah paparan diskusi hari ini. Mohon maaf kata salah ya. Bila topik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu selama proses pendidikan ini mungkin katakan. Baik, Bapak Ibu Guru, adapun materi diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan itu adalah tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Baik, kita akan mulai masuk ke materi yang pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Foto itu yang sudah kita kenal bersama adalah sosok pejuang dari masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Suwardi Suryani. Baik, beliau menyampaikan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Pendidik tugasnya adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat pada anak. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi sebelumnya pada Ibu Devi, di mana Ibu Devi mengatakan bahwa bahwa seperti halnya petani yang menanam padi, maka begitu juga seorang guru yang hanya dapat merawat tumbuhnya tanaman padi tanpa bisa mengganti tanaman padi tersebut menjadi tanaman lain. Jadi tugas kita guru adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Tentu zaman kita dulu tidak bisa sama dengan cara kita mendidik anak-anak zaman sekarang, karena anak-anak kita adalah pemimpin Tuhan kita. Sehingga pada stimulus respon masih menganggap bahwa semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, juga pandangan yang berbeda terhadap segala sesuatu. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Sekalipun menurut kita perilaku itu buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Sama seperti permainan yang kita lakukan tadi. Apapun yang orang lain lakukan, begitu kita meyakini bahwa aku tidak bakal buka genggaman tangan ini, maka tidak akan terjadi. Selanjutnya, menurut stimulus respon, orang bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi kembali bahwa diri kita lah yang bisa mengontrol kita sendiri. Selanjutnya, stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Betul ya, Ibu Bapak, ini terjadi kan ya di kelas-kelas kita?
kita memaksa saat hal baik yang menurut kita itu bujukan-bujukan kita gagal. Akhirnya apa? Nah, awas. Nah, kata awas itu berupa pengancaman dan pemaksaan. Sedangkan menurut teori kontrol tadi, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan, bahwa harus dihadirkan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon menekankan pada model berpikir menang kalah. Tadi kalau pada permainan genggam tadi kan, begitu teman kita bisa kita bujuk atau kita paksa untuk membuka tangannya, maka kita akan merasa aku menang, kau kalah. Tidak demikian pada teori kontrol. Pada teori kontrol yang dikemukakan adalah tentang model berpikir win-win solution atau menang-menang. Pola berpikir menang-menang. Nah, itu tentang perubahan paradigma. Baik, sekarang begitu mendengar kata disiplin, apa yang terbayang atau terpikir oleh Bapak Ibu semua? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Disiplin, ayo. Disiplin, tepat waktu, apalagi? Taat aturan, konsisten. Itu yang kita pahami selama ini tentang konsep disiplin. Kalau jam masuknya 7.30, sebelum 7.30 sudah di sekolah. Kalau telat berarti tidak disiplin. Seperti itu yang terbayang di benak kita selama ini. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan karena Ibu Evi hadir lebih dulu di sekolah sehingga kita merasa bahwa kita juga harus lebih pagi-pagian, tapi itu harus hadir dulu di dalam diri kita. Nah, itu yang kita coba kepada anak-anak didik kita. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pemikiran Diana Gosen dalam buku Restructuring School Discipline yang mengatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin. Nah, sekarang instruksinya masing-masing orang mengepalkan tangan. Bagaimana caranya? Bisakah Bapak Ibu mengontrol temannya itu untuk membuka kepalan tangan? Apapun cara boleh dilakukan, baik berupa bujukan, berupa paksaan, ancaman. Maka silakan sekarang. Saya beri waktu 30 detik. Ya. Boleh salah satu atau keduanya boleh. Pokoknya saling bujuk bisa deh. Tadi, ayo. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kontrol untuk membuka genggaman tangan itu ada pada siapa? Diri kita sendiri berarti kan ya? Nah, disitulah kadang terjadi yang namanya misconception tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ada 4 miskonsep yang selama ini nyatanya masih kita terapkan, guys. Yang pertama, ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif
efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya juga masih seperti itu. Nah, tidak bawa, tidak pakai ini, tidak besok bawa. Iya bu, ternyata terjadi. Kita merasa bahwa ketika anak nurut sama kita, paksaan kita berhasil. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Saat anak nurut dengan kita karena kena marah, bukan karena kita berhasil mengontrol mereka, tapi karena mereka mengikuti, memberikan peluang untuk dikontrol. Bukan mereka ikut kontrol kita. Itu ilusi yang selama ini masih kita lakukan. Baik, itu miskonsep ya Bapak Ibu. Ini yang kami pelajari pada modul 1.4 tentang disiplin positif. Sehingga harusnya diadakan perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, ini yang akan kita tumbuh kembangkan di kelas kita juga di sekolah. Ini tentu tidak hanya berlaku pada anak-anak kita ya Ibu Bapak, berlaku juga tetap berlaku pada orang dewasa pun tetap. Nah, di situ tentang teori stimulus respon bahwa kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol tidak sama. Kan kebutuhan kita tidak sama. Saya dengan Ibu Ria, dengan Ibu Iris, dengan Ibu Evi tentu tidak sama kebutuhan kita. Sehingga pada stimulus respon masih menganggap bahwa semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, juga pandangan yang berbeda terhadap segala sesuatu. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal harusnya kita berusaha memahami pandangan kebutuhan kita. Sehingga pada stimulus respon masih menganggap bahwa semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, juga pandangan yang berbeda terhadap segala sesuatu. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Sekalipun menurut kita perilaku itu buruk. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Sama seperti permainan yang kita lakukan tadi. Apapun yang orang lain lakukan, begitu kita meyakini bahwa aku tidak bakal buka genggaman tangan ini, maka tidak akan terjadi. Selanjutnya, menurut stimulus respon, orang bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi kembali bahwa diri kita lah yang bisa mengontrol kita sendiri. Selanjutnya, stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Betul ya, Ibu Bapak, ini terjadi kan ya di kelas-kelas kita? Kita memaksa saat hal baik yang menurut kita itu rujukan kita gagal. Akhirnya apa? Nah, awas. Nah, kata awas itu berupa iya pengancaman dan pemaksaan. Sedangkan menurut teori kontrol tadi, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan, bahwa harus dihadirkan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon menekankan pada model berpikir menang kalah. Tadi kalau pada permainan genggam tadi kan, begitu teman kita bisa kita bujuk atau kita paksa untuk membuka tangannya, maka kita akan merasa aku menang, kau kalah. Tidak demikian pada teori kontrol. Pada teori kontrol yang dikemukakan adalah tentang model
berpikir win-win solution atau menang-menang. Pola berpikir menang-menang. Nah, itu tentang perubahan paradigma. Baik, sekarang begitu mendengar kata disiplin, apa yang terbayang atau terpikir oleh Bapak Ibu semua? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Disiplin, ayo. Disiplin, tepat waktu, apalagi? Taat aturan, konsisten. Itu yang kita pahami selama ini tentang konsep disiplin. Kalau jam masuknya 7.30, sebelum 7.30 sudah di sekolah. Kalau telat berarti tidak disiplin. Seperti itu yang terbayang di benak kita selama ini. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan karena Ibu Evi hadir lebih dulu di sekolah sehingga kita merasa bahwa kita juga harus lebih pagi-pagian, tapi itu harus hadir dulu di dalam diri kita. Nah, itu yang kita coba kepada anak-anak didik kita. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pemikiran Diana Gosen dalam buku Restructuring School Discipline yang mengatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan karena Ibu Evi hadir lebih dulu di sekolah sehingga kita merasa bahwa kita juga harus lebih pagi-pagian, tapi itu harus hadir dulu di dalam diri kita. Nah, itu yang kita coba kepada anak-anak didik kita. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pemikiran Diana Gosen dalam buku Restructuring School Discipline yang mengatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya, maknanya itu artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Tadi kita hadir tepat waktu, masuk kelas, itu dari dalam diri. Bukan karena, kalau misal sekarang kita berefleksi, kalau kita mengikuti tata tertib karena masih terpengaruh akan adanya hukuman maupun penghargaan, artinya motivasi yang terbangun masih motivasi ekstrinsik. Akan sangat jauh berbeda ketika yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kemudian, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ialah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Baik, siapa yang masih ingat profil pelajar Pancasila? Ada berapa dimensi? Ada 6. Coba siapa yang bisa? Coba genteni. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, bergotong royong. Ketiga, mandiri. Keempat, kreatif. Kelima,
kelas digital apa? Belum sanggup. Ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendaftaran. Saya pernah melakukan di kelas 91 itu dikasih anak-anak dikasih kertas-kertas kecil, kemudian dikumpulkan di depan di meja dulu, kemudian nanti kita kelompokkan. Oh mana yang katanya dilarang ribut, nah itu kan masih kalimat-kalimat mereka, nanti kita kumpulkan. Oh ini yang supaya apa? Oh supaya kelas menjadi nyaman, dikelompokkan di sini. Misal saling menghargai, saling menyayangi. Kemudian apalagi misalnya, oh mengembalikan barang setempatnya, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Itu dikelompok-kelompokkan hingga, oke, baik, akan terbentuklah keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik, Bapak Ibu, itu materi tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi, dan yang terakhir keyakinan kelas. Baik, sebelum saya akhiri, nah itu Bibi itu pesannya disampaikan. Iya, biru laut seperti kolam, ikan paus padanya. Berakhir sudah kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 ini, yaitu tentang materi budaya positif. Hal-hal yang sudah kita terima, pemahaman-pemahaman yang sudah kita ambil itu silakan Ibu dan Bapak sama-sama kita terapkan dengan siswa dan di kelas kita masing-masing, sehingga dengan setelah kita menerima diseminasi ini, maka mudah-mudahan ada perubahan yang lebih baik terhadap tindakan-tindakan siswa kita yang ternyata itu adalah kesalahan. Baik Ibu dan Bapak, sama-sama kita mengakhiri kegiatan ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Ibu Ismiati dan Ibu Malisa Anggraini. Mohon maaf apabila dalam penyajian materi ada kesalahan kata-kata maupun tindakan. Kemudian untuk selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.